Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal bin Zulkifli. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 3. Punya siapa ini? Mengidentifikasi diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memanfaatkan keindahan bahasa untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pandangan penyair. 1. Pengertian diksi dalam puisi. Diksi dalam puisi merujuk pada pemilihan kata yang digunakan penyair untuk menyampaikan pesan atau perasaan tertentu. 2. Fungsi diksi dalam puisi. Berikut adalah beberapa fungsi utama diksi dalam puisi. A. Mengungkapkan perasaan dan makna. B. Membangun suasana. C. Menambah keindahan estetis. D. Mengembangkan imajinasi pembaca. 3. Teknik mengidentifikasi diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi diksi dalam puisi yang dibacakan. A. Mendengarkan dengan fokus. B. Memperhatikan suasana dan emosi yang diciptakan. C. Menganalisis konotasi kata. D. Menilai gaya bahasa yang digunakan. B. Menginterpretasi pendapat pro kontra dalam teks diskusi atau menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam teks puisi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang digunakan sehari-hari memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan berbagai informasi baik secara lisan maupun tulisan. 1. Menginterpretasi pendapat pro dan kontra dalam teks diskusi. Teks diskusi adalah jenis teks yang berisi pembahasan suatu masalah dengan berbagai sudut pandangan yang berbeda. A. Pendapat pro, mendukung. Pendapat pro biasanya berisi argumen yang mendukung atau membenarkan suatu gagasan atau pendapat. B. Pendapat kontra, menentang. Sebaliknya, pendapat kontra berisi argumen yang menentang atau meragukan gagasan utama dalam teks. C. Menilai keberimbangan argumentasi. Dalam teks diskusi, penting bagi kita untuk menilai jauh mana kedua sisi pro dan kontra disampaikan secara adil dan berimbang. 2. Menilai efektivitas diksi dalam puisi. Dalam dunia puisi, pemilihan kata diksi sangat penting karena dapat mempengaruhi makna dan perasaan yang ingin disampaikan oleh penyair. 3. Menganalisis rima dalam puisi. Rima adalah pengulangan bunyi yang terdapat dalam puisi, biasanya pada akhir baris. A. Jenis-jenis rima. Rima dalam puisi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Rima teratur, rima yang diulang secara teratur di setiap baris. 2. Rima bebas, rima yang tidak mengikuti pola tertentu sehingga lebih bebas dalam pengulangannya. B. Pengaruh rima terhadap struktur puisi. Rima tidak hanya memperindah suara puisi, tetapi juga dapat menambah struktur yang lebih teratur dan mudah diingat. 4. Peran tipografi dalam puisi. Tipografi adalah cara penyajian teks termasuk ukuran, jenis, dan susunan huruf dalam puisi. A. Pengaruh tipografi terhadap pembacaan puisi. Tipografi yang efektif bisa membantu menciptakan ritme yang lebih kuat dalam pembacaan puisi. B. Tipografi sebagai ekspresi visual dalam puisi. Beberapa penyair menggunakan tipografi sebagai bentuk ekspresi visual dalam puisinya. C. Menilai tema dan suasana dalam teks puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang sangat kaya akan makna dan ekspresi. 1. Definisi tema dan puisi. Tema dalam puisi adalah pokok pikiran atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penyair. 2. Menilai tema dalam puisi. Untuk menilai tema dalam puisi dengan baik, kita perlu melakukan beberapa langkah analisis yang cermat. A. Membaca puisi secara menyeluruh. B. Mengidentifikasi kata kunci dan frasa penting. C. Menggali gagasan utama. D. Melihat konsistensi dan elemen puisi. E. Menghubungkan tema dalam konteks sosial atau sejarah. 3. Definisi suasana dalam puisi. Selain tema, elemen penting lainnya dalam puisi adalah suasana. Suasana adalah perasaan yang tercipta dari penyair menyampaikan tema dan mengatur unsur-unsur dalam puisi. 4. Menilai suasana dalam puisi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu dalam menilai suasana puisi. A. Mengamati pemilihan kata diksi. B. Memperhatikan imaji dan dalam puisi. C. Menganalisis struktur puisi. D. Mengamati perubahan suasana. E. Menyimak pengaruh suasana terhadap pembaca. D. Menyajikan
musikalisasi puisi secara kreatif. Seni yang menggabungkan sastra dan musik mampu menciptakan pengalaman yang mendalam bagi audiens. 1. Pengertian musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah teknik seni yang menggabungkan puisi dan musik untuk menyampaikan pesan dan makna dengan cara yang lebih mendalam dan emosional. 2. Aspek penting dalam menyajikan musikalisasi puisi. Sebelum memulai sebuah karya musikalisasi puisi, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar hasilnya dapat menyentuh hati audiens dan menyampaikan pesan puisi dengan efektif. 3. Langkah-langkah dalam menyajikan musikalisasi puisi. Untuk menghasilkan musikalisasi puisi yang kreatif dan menarik, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dengan hati-hati. A. Mengenali puisi. B. Menentukan tema dan suasana. D. Menciptakan komposisi musik. E. Penggunaan repetisi dan variasi dalam penyajian. E. Latihan dan persiapan. 4. Contoh teknik musikalisasi puisi. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai musikalisasi puisi, mari kita lihat contoh puisi yang dapat digunakan dalam latihan musikalisasi. Doa karya Chairil Anwar, di mana gerangan lagi aku akan bersembunyi dari rasa yang mencekam dan jejak-jejak langkah sepi. Akan kucari tempat di luar keramaian ini, bukan untuk bersembunyi, namun untuk melihat kembali dunia dengan mata yang lain, tanpa rasa yang membelenggu, agar hatiku dapat berkata dengan bahasa yang lebih murni. E. Menulis resensi buku antologi puisi secara logis dan presis. 1. Pengertian resensi buku antologi puisi. Resensi buku antologi puisi adalah tulisan yang memberikan penilaian, analisis, dan ulasan mengenai kumpulan puisi dalam sebuah buku. 2. Unsur-unsur dalam menulis resensi buku antologi puisi. A. Deskripsi umum buku. Bagian pertama dalam menulis resensi adalah memberikan informasi dasar mengenai buku tersebut. B. Ringkasan isi buku. Pada bagian ini penulis resensi memberikan gambaran singkat mengenai isi buku tersebut. C. Analisis isi buku. 1. Tema. Apa tema utama yang diangkat dalam puisi antologi puisi? 2. Gaya bahasa. Seorang penyair biasa menggunakan gaya bahasa tertentu untuk memperindah puisinya. Struktur puisi. Setiap puisi memiliki struktur yang berbeda-beda, seperti penggunaan bait, jumlah baris, atau bahkan bentuk puisi tertentu. 4. Makna dan pesan. Apa makna yang ingin disampaikan dalam setiap puisi? D. Penilaian kritis. Penulis resensi harus memberikan penilaian terhadap kualitas buku tersebut. E. Kesimpulan. Di bagian akhir penulis resensi menyimpulkan pandangan tentang buku tersebut. 3. Langkah-langkah menulis resensi buku antologi puisi. Agar resensi dikualitas penting untuk mengikuti langkah-langkah yang sistematis. A. Membaca buku secara menyeluruh. B. Menulis ringkasan buku. C. Menganalisis tema dan gaya bahasa. D. Menganalisis struktur dan makna. E. Memberikan penilaian kritis. F. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.